Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kami merilis kisah Nabi Nuh alaihi salam part yang kedua atau yang terakhir. Silahkan menyimak. Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal yang sangat besar. Kapal beliau mempunyai ukuran dengan tinggi sekitar 30 hasta atau kira-kira 15 meter. Kapal itu terdiri dari 3 lantai, masing-masing lantai tingginya 10 hasta atau sekitar 5 meter. Jadi setiap lantai 5 meter. 3 lantai sama dengan 15 meter. Dan setiap lantai memiliki pintu di bagian samping. Dan pintu itu terdapat di masing-masing lantai kapal tersebut. Kapal Nabi Nuh sangat kuat dan kokoh. Kapal ini akan dinaikin oleh para penumpang. Siapakah penumpangnya? Penumpangnya yaitu orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah karena mengikuti seruan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka beriman kepada Allah dan juga mereka menyembah hanya kepada Allah saja. Tetapi jumlah mereka sangatlah sedikit dibandingkan waktu yang digunakan oleh Nabi Nuh dalam mendakwahkan dan menyerukan kalimat tauhid. Nabi Nuh membersamai kaumnya selama kurang lebih 950 tahun dan hanya sekitar 70-80-an orang saja yang mengikutinya. Tetapi itu bukanlah inti dari dakwah. Dakwah yang sebenarnya adalah menyampaikan apa-apa risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, bukan melihat siapa saja yang mengikutinya. Karena hidayah itu hanyalah murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah yang Maha Adil pun menimpakan azab kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam yang telah banyak berbuat syirik dan kufur kepada Allah. Allah pun mengirimkan banjir yang sangat besar dan belum pernah terjadi di dunia. Bukan hanya banjir saja, Allah juga menimpakan azab yang lain, yaitu angin taufan yang begitu keras. Air keluar dari permukaan bumi, menyembur deras. Hujan turun dari langit, begitu derasnya. Angin topan, begitu dahsyatnya, disertai badai angin dan juga petir yang menyambar-nyambar. Hiruk pikuk kaum Nabi Nuh alaihi salam. Pada saat itu Allah merintahkan agar Nabi Nuh dan juga orang-orang yang beriman untuk menaiki bahtera, untuk naik ke dalam kapal Nabi Nuh yang telah dibuat di atas bukit. Suasana saat itu begitu mencekam, begitu menakutkan. Tapi sebelum banjir itu membesar, Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk menaiki kapal tersebut, dan seluruh orang-orang yang beriman kepadanya menaiki perahu yang besar itu. Selain itu, binatang-binatang juga menaiki perahu itu dengan berpasang-pasangan. Kapal Nabi Nuh terdiri dari 3 lantai. Lantai yang pertama tadi ya sudah setinggi sekitar 5 meter, dihuni oleh binatang-binatang yang berpasang-pasangan tersebut. Kemudian lantai yang kedua dihuni oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jumlah mereka tidak terlalu banyak. Dan lantai yang ketiga dihuni oleh para burung-burung. Subhanallah, alangkah besarnya ya kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, dengan kekuasaan dan kebesaran Allah, tanah yang tandus, gunung-gunung yang tinggi dan padang pasir itu pun penuh dengan air. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dengan sangat lebat. Air itu semakin banyak dan semakin bertambah banyak. Akhirnya banjir pun melanda seluruh negeri.
Nabi Nuh dan seluruh pengikutnya berada di dalam perahu. Di tengah-tengah banjir yang semakin besar itu, Nabi Nuh melihat anaknya dari atas perahu. Anak Nabi Nuh alaihissalam tidak mau ikut dalam perahu tersebut. Maka Nabi Nuh pun merasa kasihan terhadap anaknya tersebut. Kemudian Nabi Nuh pun menyuruh anaknya untuk naik ke dalam perahu dengan harapan agar sang anak selamat dari banjir besar itu. Akan tetapi anaknya yang kufur itu menolak ikut bersama ayahnya. Dan di dalam Quran surat Hud ayat 42 sampai 43 Allah berfirman, dan perahu itu berlayar membawa mereka dalam gelombang seperti gunung. Dan Nuh pun memanggil anaknya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anak Nabi Nuh alaihissalam justru menjawab ajakan ayahnya itu dengan mengatakan, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari banjir ini." Nabi Nuh pun menjawab, "Pada hari ini tidak ada yang dapat melindungimu dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Hud ayat 42 sampai 43. Anak Nabi Nuh pun terus berenang dan terus berenang. Anak Nabi Nuh tidak mau ikut naik ke dalam kapal, padahal banjir itu semakin tinggi. Akhirnya anak Nabi Nuh tersebut pun tenggelam bersama kaum Nabi Nuh yang lain. Kaum Nabi Nuh yang masih kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu Nabi Nuh dan kaumnya, mereka semua menaiki kapal tersebut dan mereka berada di dalam kapal tersebut. Saat Nabi Nuh melihat anaknya yang tenggelam, beliau merasa sedih sekali. Beliau berdoa kepada Allah. Beliau mengadu kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya itu anakku, ya Allah. Dia adalah keluargaku. Dia tidak mau ikut denganku dan dia memilih bersama orang-orang yang kufur tersebut." Maka Allah pun berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah dari keluargamu." Walaupun hati Nabi Nuh sangat sedih, tetapi Nabi Nuh tetap melanjutkan perjalanannya dan terus mengarungi banjir yang sangat besar tersebut sampai pada suatu tempat. Orang-orang kafir itu pun tenggelam di telan air banjir yang begitu besar. Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Allah juga menyelamatkan para binatang. Allah memerintahkan kepada hujan yang begitu lebat untuk berhenti, dan bumi diperintahkan untuk menyerap air. Banjir pun berhenti. Perahu Nabi Nuh pun akhirnya berlabuh kembali ke daratan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat kepada orang-orang yang beriman. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman untuk diselamatkan dari bahaya dan juga dari azab yang pedih. Nah, demikian tadi kisah Nabi Nuh alaihi salam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Nuh tersebut yaitu, yang pertama adalah kita sebagai hamba Allah hendaknya kita itu selalu menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak boleh kita berbuat kesyirikan, ya. Tidak boleh kita menyembah sesuatu selain Allah saja. Yang kedua, keberhasilan suatu dakwah itu bukan dilihat dari banyak atau sedikitnya pengikut, tetapi lebih kepada tugas kita hanya menyampaikan kebaikan dan kebenaran, dan juga melarang kepada keburukan dan kejelekan. Yang ketiga yaitu bukti bahwa hidayah itu murni milik Allah, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang benar-benar mencari dan Allah kehendaki, ya. Jadi hidayah itu murni milik Allah. Bahkan ayahnya seorang nabi pun tidak mampu menolong anaknya
yang akhirnya dia memilih jalannya sendiri, yaitu memilih kufur dan ingkar kepada Allah dan juga kepada ayahandanya sendiri yang menyeru kepada dakwah tauhid. Jadi hidayah memang prerogatif hak Allah semata. Nah, di sini semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang penting, dan kita juga bisa mengambil ibrah dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan juga semoga Allah merahmati dan juga menjaga Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD dan juga Ustadz Aiman Umar Abdul Aziz, yang mana kisah sirah Nabi ini saya nukil dari kitab beliau yang berjudul Sejarah 25 Nabi dan Rasul. Semoga bermanfaat untuk semua. Jazakumullahu khairan.